Kalau agama bukan seperangkat alat keyakinan, tapi adalah seperangkat kepastian menuju kepada kebenaran. Tidak perlu mandiri, tidak perlu berdaulat, tidak perlu produktif, tidak perlu berbudidaya, tidak perlu kreatif, tidak perlu inovasi. Sebab orang yang nanti masuk surga di dunianya ini memang miskin, melarat, umpamanya kan begitu. Ini kan untuk menghibur sing miskin-miskin itu. Tapi intinya bukan masalah miskin dan kaya. Tapi orang beriman Islam itu memang seharusnya mandiri, berdaulat, produktif. Ini intinya, bukan masalah miskin atau kaya. Ini intinya. Miskin kaya itu kan hanya hadiah dan cobaan saja, bagian dari sebuah surga gitu. Bukan ini orientasinya. Dengan kata lain, menjadi kaya, menjadi hebat, menjadi pejabat, ini bukan tujuan. Namun seharusnya bagaimana memberdayakan diri untuk memiliki jiwa mandiri, memiliki perilaku daulat, produktif, punya integritas. Ini adalah keniscayaan bagi mereka yang memiliki iman dan bertakwa, mengaku Islam. Bahkan seharusnya mengaku Kristen, mengaku Yahudi, pasti begitu. Jadi kalimat bahwa surga, dunia itu penjara bagi orang-orang mukmin dan janatul kafir, dan jananya orang kafir. Itu pertama, hadis itu ya memang setelah diteliti sanad juga lemah. Tapi hadis itu kan omongan langsung. Apakah benar Nabi ngendikan seperti itu? Kalaupun benar ya berarti ya untuk menghibur mungkin yang sing matur saat itu sambat karo Nabi kemudian dihibur. Ora apa-apa. Tanggamu kuwi do sugih-sugih kangen kafir gak apa-apa. Sing penting besok mlebu surga, nek kono sugih kan begitu. Mungkin untuk menghibur. Sebenarnya pada saat kita berpikir bahwa dunia ini penjaranya bagi orang-orang mukmin dan surganya bagi orang-orang kafir, pikiran kita itu nanti kalau kita mati akan masuk surga yang kenikmatannya dan fasilitasnya melebihi orang-orang kafir saat di dunia saat ini. Itu jane luwih kedunyan gitu loh. Salah tempat. Wis kedunyan salah tempat. Jadi double-double gitu loh. Nek kedunyan iki saiki di donya iki memang cilik donya kedunyan gitu loh. Kaya enek wajare gitu loh. Tapi di akhirat kedunyan ora iso. Itu sak bodoh-bodohne menungso gitu loh. Kowe di akhirat bayanganmu sok numpak jet, numpak apa? Widodari emang ya. Jadi kowe di akhirat tapi kedonyan gitu loh. Itu gak masuk akal gitu loh. Sedang Quran itu sangat mengungkap aja kumandil karo dunya. Dunia itu sampah kan. Terus mosok Gusti Allah Tuhan ngendikan berfirman seperti itu ndak akhirat dijur dunia itu kan gak masuk akal. Lagi pula sing jane sing mlebu surga itu ragane apa rohnya yang balik kepada Tuhan kan.
Nafakhtu fihi min ruhi kan. Yang pulang itu ruh yang asalnya dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Itu jelas banget. Faduriba bainahum babun batinuhu fihi rahmah. Setiap manusia itu ada pintu di dalam dadanya. Ruh pulang kembali fihi rahmah, kembali kepada Tuhannya. Tapi jika dia tidak kembali, ruhnya keluar cepot, namanya azab. Itu Quran kan? Itu kan ayat. Nah, di Injil dan Taurat untuk mencapai kerajaan Allah, kamu harus terlahirkan kembali. Kamu harus mengenal ruhmu, yang ruhnya dari Tuhanmu. Kita menghormati orang itu bukan karena dia kaya, tapi karena dermawan. Untuk apa menghormati orang sugih, tapi kalau dia nggak dermawan? Kita menghormati orang bukan karena jabatan dia, tapi sejauh mana dia memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya. Kan itu yang diperlukan. Kita menghormati orang bukan karena keturunan orang hebat, keturunan nabi, keturunan wali, tapi apakah dia memiliki perilaku watak peduli, respon respek dengan lingkungan, andap asor, punya akhlak, punya adab. Kan itu yang menjadi ngapa awak dihormati wong sugih kalau dia itu kikir, metakil. Ngapa kita menghormati pejabat kalau ternyata dia itu tirani. Ternyata dia tirani. Kita tidak menghormati pejabat karena sombongnya pejabat, arogannya pejabat. Jadi sekali lagi, para nabi, para rasul itu tidak mengajarkan ajaran ilmu ilusi. Nabi rasul tidak mengajarkan pengetahuan ilusi atau ilusi pengetahuan. Ini cluenya, ini yang harus difahami. Ini kalau disandingkan dengan al-awwaluddin makrifat, jadi pangkal kehidupan awal, kehidupan beragama itu makrifat, mengenal, gitu kan. Sehingga ini sinkron banget bahwa Nabi Rasul jelas pasti tidak mengajarkan wawasan dan wacana yang posisinya sebagai ilusi pengetahuan. Artinya ilusi pengetahuan itu sebuah wawasan dan wacana. Wawasan tentang A, tentang B, tentang neraka, tentang cara masuk surga, cara menurut buku ini, menurut ini. Katakanlah kemudian bagaimana menata kehidupan. Tapi sifatnya wacana, tidak ada realisasinya, tidak ada aplikasinya. Apalagi ngomong tentang Tuhan, tentang malaikat, tentang surga, tentang neraka. Hanya bersifat ilusi pengetahuan. Ilusi pengetahuan itu wawasan wacana yang tidak memiliki dampak apapun terhadap kehidupan. Untuk kemajuan kehidupan seseorang, lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara. Tidak ada dampaknya sama sekali dengan terwujudnya kemakmuran, keadilan, kebenaran. Ini tidak ada dampaknya sekali. Kecuali hanya menambah wawasan wacana kepada orang ke orang, begitu saja. Tapi dampak untuk kemajuan, perkembangan sains teknologi,
kehidupan sosialnya semakin tentram, enggak. Kadang malah sebaliknya, terjadi gontok-gontokan, saling pendapat benarnya sendiri. Itu jelas, berarti ada sesuatu yang distorsi. Ini bagi kita kan gitu. Ilusi pengetahuan, jika ini terus dikembangkan, maka akan terbentuk komunitas halusinasi dan delusi secara massal. Ini yang bahaya. Sehingga pada saat ada kebenaran, meluruskan, itu menjadi terpatahkan dari sebuah rumusan dalam bahasa Jawa, salah kaprah. Nek wis salah, rumus salah kaprah wis angel dibenahi. Kaprah sing salah gitu loh. Piye? Salah sing kaprah. Kayak banyu putih, ini kan salah kaprah. Kowe muni banyu bening aneh. Kan gitu. Surga itu difahami besok. Ngomong fakta saat ini aneh kan gitu. Surga itu guyub rukun. Itu kan juga seharusnya kehidupan kita saat ini kan. Gitu. Di surga itu air bening mengalir. Kamu berharap di dunia ki lak yo ngono toh? Mosok adus banyu butek. Itu ilusi pengetahuan akhirnya memunculkan halusinasi dan delusi. Saya jadikan satu dulu saja, halusinasi dan delusi. Sebuah keyakinan yang tidak bisa diwujudkan secara real. Sebuah keyakinan yang tidak butuh pembuktian. Argumennya pokoknya ngene. Delusi halusinasi itu. Pokoknya begini. Dalil kan katanya, berarti kan pokoknya kan gitu. Kalau ingin hujatul mubin itu nyoto. Nanti itu yang diarani itu dari iki loh. Nanti itu yang diarani surga ini loh. Artinya bahwa Nabi tidak mengajarkan ilusi pengetahuan yang membentuk delusi, halusinasi. Umat-umatnya, saya yakin dan kita yakin tidak mungkin. Gitu. Ada kepastian. Tuhan kemana? Ke balhua, ke dia. Oh ini. Surga itu gitu, menyatu dengan hua, menyatu dengan dia. Oh ini toh pangeran yang punya nama Allah itu kan begitu kan. Gitu. Surga kan titik temu fitrah manusia yang asal dari Allah, tidak bertemu dengan fitrahnya Allah sendiri. Jadi halusinasi dan delusi itu begitu. Percaya dan yakin perihal surga, neraka. Tapi faktanya belum pernah melihat, belum pernah memasuki, belum pernah diijapi. Karo penghulu kan gitu kan. Kayak Nabi yang dimaksud Nabi Muhammad surga itu bukan ini. Sebenarnya kita berpikir begitu dong. Karena di ayat Al-Quran itu isinya takrif. Bicara surga itu isinya takrif, majhul. Jadi enek sing nglebok nih begitu loh. Kalau kita terjadi delusi, halusinasi, ya kita harus sadar. Ini pasti ada yang tidak pas ini, ada distorsi.
Tentang sholat, tentang syahadat, benar. Kan gitu kan? Tentang sholat, benar, kan gitu. Tapi orang melakukan sesuatu yang sama, yang satunya memiliki, mengenal Tuhan, khusyuk, yang satu enggak, tampak matanya sama. Tapi posisi yang bersangkutan batinnya kan berbeda. Hasilnya berbeda. Menjadi mencegah fasyak wal mungkar bagi yang di dalam hatinya ada kehadiran Tuhan akan berbeda dengan yang tidak memiliki ilmu mengenal Tuhan. Kita buka seperti yang disampaikan guru kita Mbah Yai Muhammad Nawar Afandi dari gurunya terus begitu ya. Saat menguraikan wa uzlifatil jannah lil muttaqina ghairu ba'id. Dan didekatkan surga yang berisi di dalamnya itu bidadari dalam pengertian kesadaran batin yang bersifat ruhiyah. Dan bidadari dalam pengertian jiwa mandiri, berdaulat dan produktif dan memiliki integritas. Kepada orang-orang lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa, yakni mereka yang menjalankan perintah untuk menjadi pemakmur buminya, perilaku-perilaku ampunan yang menyertainya, dan perilakunya orang-orang yang kembali, konsisten, komitmen, komunikatif, mengembangkan potensi diri, lingkungan, bidadari dalam pengertian ini. Tadi di depan saya kan matur, kehormatan, keluhuran, kesucian, keagungan, kebesaran adalah bersifat ruhiyah. Didasarkan atas penciptaan ruh, seharusnya akan membentuk kesadaran ruhiyah. Sehingga sekali lagi ungkapan bidadari sebagai turofunain, Quran menyebut bidadari itu turofunain, tidak dipahami bidadari sebagai perempuan cantik yang dulu di dunia istrinya, walaupun ini pemahaman yang sudah terbentuk ya di benak, bahwa turofunain itu bidadari yang dulu istrinya, walaupun istrinya itu jelek, sok nek mati huwayu, gitu katanya. Jadi rasa khawatir ibu-ibu sing elek sok nek kono dadi yayu. Itu turofunain. Jadi, tapi seharusnya kita tidak memahami seperti ini. Ini kan ukurannya sekali lagi, ini kan nafsu akhirnya. Itu enggak logis. Itu enggak logis. Sehingga sekali lagi dalam penjelasan guru kita, bidadari sebagai turofunain itu secara garis besar kalau kita tarik konklusinya apa? Kalau kita tarik kesimpulan, jadi bidadari turofunain itu sebagai makna kolam susu, sebuah realitas kesadaran batin yang berkesadaran ruhiyah. Tata kelola aktivitas berdunia yang berorientasi pada fungsi hati nurani yang memunjer kepada keberadaan Tuhan, ada kehadiran Tuhan di dalam hati yang telah dikenali melalui inisiasi metode tunjuk oleh yang hak wenang sah ditunjukkan keberadaan Tuhan sehingga hati nurani berfungsi. Bidadari ini bersifat ruhiyah. Kemudian bidadari yang kedua bermakna ungkapan hurin, bidadari asli penduduk surga. Guru kita memberi penjelasan, kalau umum itu kan perempuan cantik,
untuk memenuhi nafsu syahwat penduduk surga. Jadi bidadari asli penduduk surga yang diciptakan untuk mereka yang masuk surga. Makanya di Pancasila itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan. Itu kan kaitannya dengan ini. Jadi tidak memilih dengan membabi buta.